Ramadan tinggal seminggu lagi Bu, ya. Iya. Tanggal 10 besok hari Minggu kami dari pengurus organisasi Islamic Union dan Masjid ini akan pergi ke puncak melihat bulan, anak bulan ya. Jadi kalau pada malam hari itu kita bisa melihat anak bulan, ini artinya hari Senin kita puasa. Iya. Tapi kalau tidak, Selasa. ya Selasa. Walaupun begitu kita kiblatnya, panduannya ke negara yang mayoritas Muslim ya, terdekat dari Hong Kong. Dalam hal ini adalah Malaysia Indonesia. Ya. Jadi kalau Malaysia puasanya Senin ya Senin. Jadi ini sejak beberapa tahun yang lalu terakhir ini kiblatnya ke sana ya. Jadi dan itu saya kira lebih tepat ya daripada kita banyak berantem di sini ya. Ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang lusa gitu ya. Oke, jadi tinggal seminggu lagi insyaallah ya. Dan sebab itu persiapan harus dilakukan dari sekarang ya. Karena dikatakan oleh Nabi dalam satu khutbah pidato Nabi di akhir bulan Sya'ban, beliau mengatakan Ramadan adalah syahrun 'azimun mubarak. Ramadan adalah bulan yang agung penuh dengan berkah. Jadi agung ini kita ibaratkan sebagai tamu VIP. Apa tamu VIP? Very important person. Ya, tamu agung. Bayangkan ibu-ibu rumah kita di kampung mau didatangi Pak Camat, katakan orang yang paling terhormat di kecamatan ya Bu ya, datang ke rumah kita, kira-kira persiapannya berapa hari Bu? Ada pengumuman rumah kita mau didatangi ya, 5 bulan yang lalu pengumumannya. Kira-kira persiapan kita berapa hari sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya? Ya mungkin berminggu ya Bu ya persiapan. Apalagi yang datang ini adalah bulan Ramadan. Nah, maka persiapan kita harus kita lakukan dari sekarang ya. Apa persiapan kita? Yang pertama adalah di situ ada you have to be happy. Apa maksudnya? Harus senang. Kita harus riang gembira dalam menyambut kedatangan Ramadan. Ada nggak yang geruntu? Ramadan ini kok datang lagi bikin aku apa? Lapar. Bagi orang mukmin sama sekali nggak ada ya. Orang mukmin harus menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Kenapa harus gembira? Ada beberapa sebab yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Yang pertama adalah Nabi menyatakan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan takwa, dosa-dosa lalunya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini senangnya kita ya, dosa kita yang tidak terhitung ya Bu ya, dijanjikan oleh Allah melalui Nabi akan dihapus semuanya ya, didel semuanya, atau delete. Maka kita harus gembira, harus senang ya. Ya, dosa kita tidak bisa terhitung ya Bu ya. Tidak bisa dihitung. Dosa kita kata Nabi bagaikan pasir di lautan apa sih? Ada pasir. Atau di pantai lah kalau padang pasir kejauhan ya Bu ya. Ya itulah, ada nggak orang yang dapat menghitung pasir di Sek-O? Tidak. Tahu Sek-O ya Bu ya? Tahu. Kenapa nggak bisa ngitung? Saking Banyaknya. Inilah dosa-dosa kita ya. Tiba-tiba diberikan jaminan oleh Nabi ya. Maka ini kita perlu sambut dengan kegembiraan ya. Terus siap. Apalagi yang membuat kita menjadi senang harus gembira ya. Karena kita akan dipertemukan dengan satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan apa tahun?
bulan. 1000 tahun. Tahun apa hari? 1000 bulan. Tahun. Kalau bingung-bingung ayatnya ada dalam surat Al-Qadr ya. 1000 tahun. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sahri. Apa artinya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr? Malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan apa tahun? Tahun apa bulan? Bulan bukan tahun. Kalau tahun lebih bagus lagi, tapi yang Allahnya ngomong bulan kok kitanya tahun. Kita itu bisa bayangkan ya Bu ya. Dapat sekali ketemu dengan Mbak apa? Lailatul Qadar. Kita sama dengan hidup secara kontinu sedang beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, yang kalau dibagi tahunan menjadi berapa? 83 tahun, bayangkan Bu. 83 tahun. Umur kita aja belum tentu ya Bu ya. Nah ini makanya dikatakan oleh para ulama, umur umat Nabi Muhammad ini walaupun pendek-pendek umurnya, badannya apa nih? Kecil apa gede-gede ini? Ini subur makmur semua ini. Nggak ada yang kurus. Setelah sampai di Hong Kong nih, wah banyak kemajuan depannya ya Bu ya. Perutnya maju semua. Ya jadi walaupun badannya pendek-pendek ya Bu ya. Nah, tetapi nilainya lebih hebat dari umat-umat terdahulu ya, seperti umat Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh umurnya umatnya minimum 950 tahun Bu, bayangin. Iya. Bahkan Nabi Nuh ada yang mengatakan umurnya 1050 tahun. Kita umur umat Nabi, apalagi bangsa Indonesia yang rata-ratanya ya 60 udah ada. Ya, 50 tahun udah kelepek-kelepek. 40 tahun udah jantungan. Kebanyakan makan micin. Kebanyakan puyengnya Bu. Mikirin perut. Sampai puyeng akhirnya apa? Kliang-kliang. Nah ini Bu ya. Jadi walaupun umurnya pendek-pendek, tapi di situ ada keistimewaan di bulan Ramadan ya Bu ya. Yaitu tadi apa keistimewaannya? Malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat 10 dikali saja Bu. 83 tahun kali 10 berapa ya? Mana ahli matematika? 830 tahun, bayangin Bu. Sedikit lagi mengalahkan Nabi Nuh itu ya Bu ya. Nah, kalau 15 kali kita ketemunya selama urip ya, wah lebih dari 1000 tahun. Dan itu secara kontinu nilainya ya, kontinu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita merasa gembira ya Bu ya. Dan kegembiraan ini dibagi dua. Ada kegembiraan di zaman kanak-kanak ketika menyambut Ramadan. Ada kegembiraan di zaman kawak-kawak seperti kita sekarang ini. Beda. Kalau zaman kanak-kanak seneng apa Bu? Senangnya nunggu baju Macam-macam ya Bu ya. Sifatnya materi. Baju baru, angpau, dapat duit, ngumpulin. Kalau saya dulu ngumpulin makanan Bu. Sebelum buka puasa, paling senang saya ngumpulin makanan. Ya. Kemudian 10 menit sebelum maghrib itu sudah nongkrong. Ya di makanan meja ini nongkrong liatin. Nah, paling seneng itu, paling seneng. Makanya betul kata Nabi itu. Ya, ada dua kesenangan ya, yang dapat dirasakan oleh manusia. Yang pertama adalah ketika menjelang iftar buka puasa, ya. Yang keduanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sudah mau buka puasa tinggal 1 menit itu nggak inget dengan masalah-masalah yang lain Bu, benar apa enggak Bu? Iya, itu nggak inget yang namanya masalah apa? Masalah problem semua hilang semua Bu. Kenapa bisa hilang? Karena di depan kita ada apa? Makanan. Nah, ini hilang semua. Nah, bulan Ramadan itu luar biasa. Nah, tapi senangnya kita
bukan karena makanan, bukan karena materi, ya, tetapi itu tadi yang tadi dikatakan oleh Nabi, karena pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kita semua yang melakukan apa? Puasa. Di samping itu ada Lailatul Qadar. Di samping itu ada lagi yang namanya lipat gandaan pahala, ya Bu ya. Yang dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan, nilainya sama dengan ibadah wajib, nilainya. Jadi kalau kita melakukan misalnya ibadah sunnah itu apa? Banyak sekali ibadah sunnah. Mungut sampah sunnah, ya Bu ya. Senyum kepada teman kita, ya. Pahalanya seperti sholat wajib, Bu. Pahalanya sama, seperti kewajiban pahala. Ini yang harus kita merasa senang, ya. Maka lakukan yang terbaik di bulan Ramadan, ya, sebanyak-banyaknya amal-amal soleh, ya, karena pahalanya, ya, sangat banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sebaliknya, yang kalau kita lakukan itu adalah hal-hal yang wajib, yang fardu di bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan, man taqarraba fariidatan fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan satu kefarduan di bulan Ramadan, maka seolah-olah pahalanya dia telah melakukan 70 fariidah, yang artinya 70 kali kefarduan. 70 loh. Ya, jadi kita melakukan sholat fardu zuhur di bulan Ramadan, Allah mencatatnya, menggandakan kepada 70 kali pahala kefarduan. Amin. Makanya dalam bulan Ramadan harus semangat beramal, ya Bu ya. Jangan malas-malas walaupun perutnya apa. Makanya jangan tinggalkan sahur, ya Bu ya. Jangan tinggalkan sahur sekali-sekali, ya, sekali-kali, karena sahur itu berkah walaupun hukumnya sunnah. Ya. Oke. Jadi banyak penyebab kenapa kita harus gembira, ya. Di antara yang lain adalah dibelenggunya syaitan-syaitan. Percaya nggak sih panjenengan? Percaya. Habis belenggunya kayak apa? Mau ngeliat nggak pakai apa belenggunya itu? Pakai rantai yang kayak apa gedenya, ya Bu ya? Nah, belenggunya adalah dengan kualitas peningkatan iman kita dalam berpuasa. Contoh, misalnya Bu Nani nih, ya, sendirian di rumah atau di sini lah sendirian. Didatangi seorang konglomerat menawarkan 350 triliun rupiah sambil bawa es krim Häagen-Dazs. Jam 3 nanti nih Bu. Nggak ada orang. Ketemu di sini, Bu Nani, mau nggak saya kasih hadiah es krim Häagen-Dazs, ya, tolong kamu makan ya, nanti jam 3. Saya kasih duit loh. Tadi berapa Pak? 350 triliun rupiah. Kalau rupiah murah, dolar lah ditukar. Ayo Bu Nani, kira-kira mau apa enggak makan itu Bu? Bu, itu banyak loh Bu. Angel nyarinya susah itu. Nah, setan tidak berganjak, ya, seolah-olah setan terpaku Bu, ya, terbelenggu, terpenjara, ya, tidak bisa disuap Bu Nani ini, disogok, nggak mau disuap, nggak mau. Ini seolah-olah setannya apa? Itu maksudnya, ya. Jadi lebih kuat kualitas kita dalam mempertahankan keimanan kita di bulan Ramadan, akan menjadi kelenger setan-setan. Tahu kelenger Bu? Ya. Akan meriang-meriang. Akan jadi apa? Panas dingin. Akan apa lagi? Kelepek-kelepek, geblak. Nah, tahu geblak ya Bu ya? Ya, nggak bisa bergerak. Akan pingsan, koma, stroke. Nah, wis kayak gitulah penjelasannya. Kayaknya puasa ini luar biasa, ya. Tidak bisa orang sedang berpuasa itu disogok walaupun nggak ada orang. Ya, Anda sendirian lagi haus, wudhu, berani apa enggak? Seteguk aja, gelak. Aku mau gelak air, mumpung nggak ada orang. Berani nggak Bu? Enggak. Ini padahal nggak ada orang Bu. Eman-eman
Nah ini, makanya puasa itu dalam hadis tidak ada bentuk pahalanya itu nggak ada dijelaskan oleh Nabi, nggak dijelaskan oleh Allah, nggak dijelaskan. Hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ibadah yang lain semua dijelaskan. Orang membeli sedekah nanti akan diberikan ini, kan gitu ya Bu ya. Orang sholat berjamaah diberikan 27 derajat Celsius. Nah, semuanya ada ukuran-ukurannya. Iya, ada ukuran-ukurannya. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi dapat 1000 kali lipat, ya. Sholat di masjid sini wancai, ya. Orang yang sholat di Masjidil Haram dapat 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid mana? Wancai. Kecuali puasa tidak disebutkan. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu yang harus kita rasa gembira. Ya. Tinggal 8 menit lagi kita lompat ke nomor 2, perbanyak doa kepada Allah. Doa apa maksudnya di sini? Kita berdoa seperti yang Anda semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Dibaca nggak sih Bu? Apa sudah lupa? Kadang-kadang harusnya di istiqomah ya Bu ya. Yang artinya Allah berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab yang lalu dan Sya'ban sekarang ini, dan sampaikanlah umur kami ini ya Allah sampai kapan? Bulan Ramadan. Ya, bahkan bulan Ramadan ini saja bukan, kemudian mati bukan. Kita mintanya sampai Ramadan yang akan datang terus ya. Dan bahkan para ulama terdahulu Ibu, tidak sekedar 2 bulan berdoanya sebelum Ramadan yang seperti dikatakan oleh Nabi tadi ya. Doa Nabi itu tadi, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Makan terus lapar ya. Nah, para ulama terdahulu mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya umurnya disampaikan sampai ke bulan apa? Ramadan. Kita banyak yang lupa ya Bu ya. Ya, kadang-kadang kita nggak ingat ya, dengan nilai Ramadan itu ya, yang banyak sekali kebaikan sehingga mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Maka bagi kita lebih bagus mengamalkan doa yang diajarkan Nabi tadi ya. Wa ballighna Ramadana. Masih harus terus diamalkannya ya. Kemudian ketiga, mengqadha puasa tahun yang lalu. Sudah bayar semua Bu? Alhamdulillah. Belum, silahkan masih ada waktu, kesempatan seminggu ini ya. Azam tekad yang kuat ya. Kalau tahun lalu masih bolong-bolong, tarawihnya masih separuh-separuh misalnya Bu ya, maka Ramadan ini harus Full. ditingkatkan. 5 persiapan dan perencanaan targetnya harus dari sekarang. Kalau tahun kemarin khatam Qurannya cuma separuh, maksudnya belum khatam ya Bu. Tahun ini aku harus 2 kali khatam. Ini namanya target. 7, persiapan keilmuan. Ini penting, artinya apa? Kita harus murojaah kembali, belajar kembali, ngebet lagi ilmu tentang yang membahas tentang bab puasa. Ya. Supaya apa Bu? Supaya enak kita melakukan ibadah puasanya. Karena kalau kita melakukan ibadah tanpa ilmu, itu rasanya nggak enak Bu. Jangankan ibadah, masak tom yam aja harus ada ilmunya ya Bu ya. Coba disuruh masak tom yam, nggak pernah masak tom yam, tiba-tiba disuruh oleh bos kita, mau juga ngelakuin juga kita masak tom yam, jadi sayur apa Bu? Asam. Ini maksudnya ya Bu ya. Jadi kalau ibadah saja wajib dengan ilmu, apalagi maksud saya masak tom yam aja wajib dengan ilmu, apalagi bentuk ibadah. Jadi buka kembali, dan insya Allah saya akan bahas nanti ya masalah ibadah puasa, tentang masalah keistimewaannya, rukun fardunya, yang membatalkannya, sunnah-sunnahnya, apalagi yang makruhnya, yang dibolehkan dalam berpuasa. Apa maksudnya dibolehkan? Suntik boleh nggak? Boleh. Batal apa enggak? Tidak. Tidak, dibolehkan.
Mandi boleh nggak? Boleh. Boleh. Berenang boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, ini makanya harus tahu, Bu. Iya, kentut boleh nggak? Boleh. Kalau nggak boleh gimana ya, Bu ya? Embung. Penuh rumah sakit ya, Bu ya. Oke, tinggal 5 menit lagi. Persiapan jiwa dan mental. Kita harus siap mental kita, ya. Siap kita akan lapar. Siap kita akan bangun malam, ya, Bu ya. Siap untuk bersedekah. Macam-macam mental dan jiwa, ya. Fisik dan mental. 9, persiapan fisik. Nah, ini fisik tadi saya katakan. Harus sehat, Bu. Dari mulai sekarang, ya, Bu ya. Jiwa dan badan kita harus sehat. Supaya apa? Kita bisa berpuasa. Karena kalau sakit, nggak bisa puasa kita, Bu. Ya. Apalagi di Hong Kong. Harus minum obat. Nah, jadi batal. 10, persiapan dana. Dan untuk buka puasa aku harus beda daripada bulan yang lain. Aku harus lebih enak makan buka puasanya, sahurnya gitu loh, Bu ya. Ya, harus ditingkatkan lah. Namanya bulan Ramadan ya, Bu ya. Ya, jangan makan mie terus sampai badannya keriting. Harus meningkatkan, ya. Dana untuk buka puasa, dana untuk beli baju anak-anak, untuk diri kita, ya. Dana untuk sedekah, dana untuk apa itu? Memberi makan buka puasa, karena nilainya luar biasa, Bu. Membuka puasa satu orang aja memberikannya, Bu ya. Kita sama dengan pahalanya kita dapatkan selama orang itu berpuasa. Nah, ya. Jadi disiapkan. Kemudian apa? Menyelenggarakan tarhib, dan tarhib kayak kita sekarang ini tarhib. Tarhib itu penyambutan, persiapan, ya. Seperti ini namanya tarhib Ramadan, ya. Memotivasi supaya kita apa? Kita sudah berasa seolah-olah Ramadan itu di pojok situ tuh, dekat pintu, depan pintu ya, Bu ya. Ya, nggak tahu panjenengan sudah merasa puasa itu sudah merasa dekat apa bagaimana perasaannya? Betul, sudah ya. Walaupun nggak ada apa itu gantungan ketupat ya, Bu ya. Di Indonesia kan sudah ada di mal-mal itu, walaupun belum puasa ya, Bu ya. Sudah siap-siap mereka itu, Bu. Ya, karena untuk bisnis ya, Bu ya. Apalagi disambut apa diisi dengan musiknya, apa namanya, puasa baru 2 hari langsung musiknya lebaran. Wah, jadi magnet. Nah, jadi maksudnya begitu, kita supaya berasa sekarang ini, ya, dan mempersiapkan Ramadan. Dan yang terakhir, membersihkan hati dari berbagai sifat dengki, dendam, ria, macam-macam lah penyakit hati. Kita harus bersihkan semua, ya, supaya apa? Ketika masuk saja Ramadan, ibadah kita insya Allah akan enak, Bu, akan indah ibadahnya, akan nikmat, ya. Tapi kalau hati kita masih busuk, masih gelap, masih kotor ya, Bu ya, tiba puasanya nggak enak loh, Bu. Ya, kita tidak menikmati ibadah manisnya imannya itu, cuma ikut-ikut gitu ya, Bu ya. Nah, tapi kalau kitanya sudah membersihkan diri, ya, jiwanya jiwa yang salim, qalbun salim ya, Bu ya, maka Allah juga akan senang menerima kita. Kalau Allah senang, kita juga akan senang, ya. Jadi perlu, makanya nanti mungkin bisa dengan cara bermaaf-maafan ya, Bu ya, saling memaafkan, salaman ya, supaya apa? Bersih dosa-dosa sama teman. Kalau dengan Allah kan gampang minta ampun ya, Bu ya. Dengan manusia ini paling angel, paling angel. Makanya digambarkan Lebaran itu ada 2 lambang, ketupat dengan lepat. Nah, kalau ketupat itu seolah-olah dosa kita dengan Allah. Kita makan ketupat, selesai makan ketupat dengan tangan, membersihkan tangan, kotoran tangan ini tanpa air bersih apa enggak? Bisa bersih ya, Bu ya. Tapi kalau lepat dari ketan, ini bagaikan kesalahan kita dengan manusia. Susah ya, Bu, harus gimana ya, Bu ya. Nah, makanya sulit dengan manusia itu sulit ya, Bu ya. Makanya kitanya harus berjiwa pemaaf ya. Sebesar apapun kesalahan orang lain terhadap kita, kita lupakan. Sering saya sampaikan, lupakan 2 perkara dan ingat-ingat 2 perkara. Sama dengan Bu Endang yang mau pulang ya. Lupakan 2 perkara itu apa yang harus dilupakan?
lupakan kesalahan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Dua, ingat-ingat kesalahan kita kepada orang lain dan ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita. Siapa yang ingat dua-dua tadi Bu bisa pulang. Ayo. Lupakan. Dua, ingat-ingat. Nah, apa yang diingat-ingat? Dua, ingat-ingat. Lupakan kebaikan. Ingat, ini mah yang diingat-ingat dulu. Ingat kebaikan orang lain Kepada kita kan Ingat kesalahan. Ya. Dua, lupakan. Lupakan kesalahan orang lain terhadap Nah, satu lagi, lupakan lupakan kebaikan. Nah, maksudnya kita ikhlas gitu loh. Yang kita telah lakukan sampai 5 periode mimpin. Ikhlas sama dia. Jangan diungkit-ungkit. Nah, maksudnya kayak gitu tujuannya. Wah, aku jadi presiden 5 periode loh. Nah, ini namanya ungkit-ungkit. Nah, ini harus ikhlas ya Bu ya. Baik, sudah pas jam 1 waktunya. Alhamdulillah habisnya kita sampai 12 poin. Walaupun waktunya singkat. Ada permintaan doa untuk Mbak Daenah adik Febrianti yang sedang dirawat di rumah sakit di Hong Kong. Kita bacakan Fatihah, semoga beliau diberikan kesembuhan selekasnya. Untuk Mbak Daenah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis kurabal makrubin wa qid dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف بعدينا اللهم اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, ketemu lagi Senin depan ya. Terima kasih dan selamat pulang kembali Bu.